Episode 65. Tari dapat melihat ada dua sosok pria di belakang kembarannya, dan dia buru-buru menutup panggilan video call itu. "Kenapa diputuskannya?" tanya Nathan. "Hubungi lagi Putri, saya mau mendengar penjelasannya," pinta pengacara itu. Putri menghubungi lagi saudari kembarnya, tapi Tari menolak kembali panggilan itu. "Kenapa?" tanya Nathan sembari menatap istrinya. "Sepertinya dia tidak mau ada orang lain," sahutnya. "Begini saja, hubungi dia dengan panggilan biasa, tidak perlu panggilan video. Saya sudah tahu wajahnya, dan saya hanya ingin mendengarkan penjelasan darinya," pinta pengacara itu lagi. Putri menghubungi saudarinya kembali, seperti yang diminta pengacara itu. Dan benar, Tari mau menjawab panggilan itu. "Tari, kenapa kamu menutup panggilanku?" tanya Putri. "Aku yang tanya, kenapa kamu menghubungiku ketika bersama dengan orang lain?" tanya Tari balik. Putri menatap kedua pria itu, dan dia mulai menceritakan kejadian yang baru saja terjadi di rumah suaminya. Mendengar itu membuat Tari prihatin dengan keadaan saudarinya. "Karena kamu mendapatkan masalah," ujarnya. "Tidak Tari, biarkan mereka berpikiran kalau aku adalah kamu. Tapi aku mohon jelaskan kepada mereka," pinta Putri. "Baiklah, sepertinya kamu sudah menyalakan speaker ponsel, dan pasti kedua pria itu telah mendengar pembicaraan kita," ujar Tari. "Iya Tari, katakanlah," sahut Putri. "Putri adalah kembaranku, dan dia bukan seorang pelacur, aku yang pelacur," jelasnya dengan suara getir. Menjelaskan itu membuat Tari ingin meneteskan air matanya. Dia sedang berjuang melupakan kenangan itu, tapi cap atau julukan pelacur dari dirinya tidak bisa hilang begitu saja. Sebagai kembaran, Putri tahu jika saudarinya sedang bersedih. "Tari, sudah cukup, tidak perlu dijelaskan lagi." Putri menatap kedua pria itu dan menutup panggilan secara sepihak. "Bapak sudah dengarkan?" tanya Putri. "Iya Putri, saya sudah dengar. Tapi ada yang membuat saya sangat penasaran. Kenapa kembaran kamu bisa menjadi, seorang pelacur?" tanyanya. "Apa semua harus saya jelaskan?" Putri langsung berdiri. "Bapak tidak tahu. Sekarang saudari saya pasti sangat bersedih karena mengingat kembali kenangan itu. Dan Bapak ingin saya bertanya lagi?" Putri langsung meninggalkan ruangan itu. "Maaf Pak," ujar Nathan. "Saya yang salah. Yang dikatakan Putri benar. Mungkin kembarannya sekarang sedang bersedih kembali," sahut pria parubaya itu. "Saya permisi dulu." Nathan keluar dari ruangan itu, mencari keberadaan istrinya. Di lobi dia tidak menemukan istrinya. Begitupun di depan pintu lobi juga tidak ada keberadaan istrinya. Nathan menghampiri pos security. "Pak, ada melihat wanita memakai dress warna coklat?" tanyanya. "Tadi pergi ke arah sana," sahut pria yang bekerja sebagai security. Nathan berlari ke tempat parkir, mencari keberadaan mobilnya. Setelah itu dia melajukan mobilnya menuju arah yang ditunjuk security tadi. Dia memperhatikan trotoar, berharap menemukan istrinya, tapi Putri tidak terlihat. Dia seperti hilang di telan bumi. "Putri, kamu kemana?" gerutunya sembari terus melajukan mobilnya. Nathan terus memutari jalan itu, tapi sosok istrinya tidak ada. Dia sampai menghabiskan waktu 1 jam, tapi Putri benar-benar tidak ditemukan. "Mungkin dia sudah pulang ke rumah," gumamnya sembari melajukan mobilnya. Tapi dia teringat sesuatu, kalau istrinya tidak tahu kota itu. "Oh Tuhan, kemana aku harus mencarinya?" gerutunya kesal. Dan jalan satu-satunya adalah menghubungi Andre. "Ya halo," sahut Andre. "Putri hilang," ujar Nathan. "Bagaimana Putri bisa hilang?" Andre bingung. Nathan menceritakan kejadian yang terjadi di ruangan Pak Benny. "Perintahkan anak buah kita untuk mencari Putri," titahnya. "Baik," sahut Andre dan menutup panggilan itu, lalu menghubungi orang-orangnya untuk mencari keberadaan Putri. Setelah itu, dia memutar haluan mobilnya menuju apartemen, karena dia tahu Nathan sedang menunggunya di sana. "Valencia sudah saya gundul," ujarnya ketika masuk ke apartemen dan melihat bosnya sedang duduk dengan menyandarkan kepala di sandaran sofa dan kedua tangan diluruskan di sandaran sofa. "Aku tidak peduli dengan wanita itu. Yang aku inginkan Putri," teriaknya sembari membuka matanya. "Orang kita sedang mencari keberadaan Putri. Kita tinggal menunggu kabar dari mereka," sahut Andre masih dalam keadaan berdiri. Nathan beranjak dari sofa menuju meja yang di atasnya ada minuman alkohol, dan dia menuangkan sedikit ke dalam gelas, lalu menegakkan minuman itu ke dalam tenggorokannya. "Putri, kamu kemana?" teriaknya sembari mengacak-ngacak rambutnya. "Jangan pergi Putri," ujarnya. Andre mendengarkan semua ucapan bosnya. Dia tahu telah terjadi sesuatu dengan diri bosnya. "Kamu mencintainya Nathan," ujar Andre. Nathan langsung menoleh ke arah asistennya. "Apa maksudmu?" Dia menghampiri asistennya, lalu mencengkram kerah kemeja Andre. "Kamu tidak pernah seperti ini kepada wanita manapun. Sama halnya dengan Valencia."
Kamu bersikap biasa saja ketika wanita itu pergi ke luar negeri. Tapi sekarang, aku melihat Nathan yang lain, dan menurutku kamu mencintainya. Nathan melepaskan tangannya dari kerah kemeja Andre. Dia mundur beberapa langkah sembari menggelengkan kepalanya. Aku jatuh cinta? Tanyanya tidak yakin. Menurutku seperti itu. Dan semua jawaban ada di dalam hatimu, sahut Andre. Aku jatuh cinta? Teriaknya masih belum percaya. Aku mencintai wanita kampung, teriaknya. Putri, jangan pergi. Nathan teriak sekencang-kencangnya. Aku tidak mau kehilangan kamu, Putri, ujarnya dengan suara pelan. Tenanglah, kita akan menemukan Putri. Jika kamu bertemu dengan Putri, katakan kepadanya kalau kamu mencintainya, ujar Andre. Nathan menggelengkan kepalanya. Dia menyukai pria lain. Kamu percaya semua itu? Tanya Andre balik. Aku percaya, dan itu bisa aku lihat dari bola matanya. Kalau dia memang sedang memikirkan orang lain, jelas Nathan. Jadi kamu akan menyimpan semua perasaanmu? Nathan menganggukkan kepalanya. Aku akan menyimpan semuanya. Aku berharap dia berhasil ditemukan. Dan ketika dia ditemukan, aku akan membuat dia jatuh cinta kepadaku, ujarnya. Waktu terus berputar dan telah menunjukkan jam 9 malam. Tapi belum ada laporan dari orang-orangnya. Nathan terlihat stres dan dia ingin menegakkan minuman alkohol lagi. Andre melarangnya. Putri tidak menyukai pria pemabuk. Andre mengambil botol minuman yang ada di tangan Nathan. Biasanya dia akan sangat marah jika Andre melarangnya. Tapi ketika mendengar ucapan asistennya, dia tidak marah sama sekali. Malah dia membawa botol minuman ke dapur dan membuang semua isi botol minuman itu ke dalam wastafel. Beberapa jam sebelumnya, Putri berlari keluar dari kantor pengacara itu. Ketika di depan pintu lobi, dia terlihat bingung mau pergi kemana. Dia keluar dari gerbang gedung itu dan berjalan di trotoar, menyusuri trotoar dengan berjalan kaki. Ini adalah kesempatan untuknya kabur. Untuk mengelabui suaminya, dia bersembunyi di warung yang ada di trotoar. Dia dapat melihat mobil suaminya melewati warung itu. Ketika tidak terlihat, Putri memberhentikan taksi yang lewat dan meminta supir mengantarkannya ke terminal. Sesampai di terminal, Putri mencari bus jurusan kampungnya. Dan dia beruntung, ada bus yang akan berangkat. Dengan uang seadanya, Putri membeli tiket bus. Setelah mendapatkan tiket, dia masuk dan duduk di kursi barisan belakang. Aku datang, Tari, gumamnya sembari menatap ke arah kaca yang ada di sampingnya. Maaf, Nathan, aku tidak bisa menunggu sampai 1 tahun. Jika kamu tidak mau menceraikanku, aku akan pergi meninggalkanmu, gumamnya pelan. Bagaimana? Tanya Nathan lagi. Belum ada kabar, sahut Andre. Kamu tahu kampung Putri? Tanya Nathan lagi. Kenapa kamu bisa berpikiran kalau Putri kembali ke kampungnya? Bukannya Putri tidak tahu kota ini. Jadi menurutku, tidak mungkin Putri kembali ke kampungnya. Aku berpikiran hal yang sama. Tapi, tadi Putri menghubungi saudarinya. Dia terlihat marah ketika Pak Benny menanyakan tentang bagaimana Tari menjadi seorang pelacur. Aku pikir karena kasihan dengan saudarinya, dia menemui saudarinya di kampung, jelasnya. Kamu benar, kita bisa saja dikelabui dia. Dari Tari menjadi Putri, dan mungkin Putri tahu kota ini, tapi dia pura-pura tidak tahu, sahut Andre. Apa kamu tahu kampungnya? Tanya Nathan lagi. Dani pernah mengatakan kepadaku tentang kampungnya. Andre mengambil ponselnya dari saku celana, dan menghubungi orang kepercayaannya yang ada di kota B. Cari Dani, titahnya. Pria yang ada di ujung sana langsung bergerak cepat mencari keberadaan pria itu. Pria yang selalu menghabiskan waktunya di dekat pasar untuk mengemis. Karena kondisi sudah malam, pria itu tidak dapat menemukan Dani. Dia dan orang-orangnya mencari keberadaan Dani dengan cara mencari di depan ruko. Biasanya Dani dan pengemis lainnya beristirahat di depan ruko. Dan benar, mereka menemukan Dani yang sedang tidur dengan beralaskan kardus bekas. Hei, bangun! Pria itu membangunkan Dani. Ampun, Pak, ujarnya takut. Pria itu langsung menghubungi Andre dengan panggilan video. Arahkan ponsel kamu ke Dani, titahnya. Pria itu mengarahkan ponselnya ke Dani. Dani, ujar Andre. Iya, Pak, sahutnya takut. Di mana kampungmu? Tanya Andre. Dani menyebutkan nama kampungnya. Apa kamu ingat alamat tempat tinggal kamu dulu? Tanya Andre lagi. Apa mereka mau mengambil anakku yang satu lagi? Dani bergumam dalam hatinya. Saya tidak ingat, sahutnya bohong. Katakan dengan jujur di mana alamatmu dulu? Tanya Andre lagi. Saya lupa, Pak, sahutnya bohong. Johnny, panggil Andre kepada pria yang merupakan tangan kanannya. Iya, Pak. Pria itu menjauh dan menjawab panggilan Andre. Kemudian mendekati kembali Dani. Jika kamu berkata dengan jujur, uang ini untukmu. Pria yang bernama Johnny menunjukkan uang sebesar 1 juta ke hadapan Dani.
Dengan cepat, pria kumuh itu menyebutkan nama kampung serta alamat lengkap. Setelah itu, Andre menutup panggilannya. "Kita harus berangkat sekarang," titah Nathan yang mendengar percakapan Andre dengan Dani. "Perjalanan kita panjang, apa tidak sebaiknya besok pagi?" saut Andre. "Besok pagi kamu bilang?" Nathan marah. "Kalau terjadi sesuatu dengan Putri bagaimana?" teriaknya. Oke, Andre menganggukkan kepalanya, mengerti tentang kekhawatiran Nathan. "Sebaiknya kita membawa beberapa pakaian, karena tidak mungkin kita menggunakan pakaian ini," ujar Andre. Akhirnya kedua pria itu berkemas. Nathan mengemasi beberapa pakaian yang ada di dalam apartemen. Begitupun Andre mengemasi pakaiannya. Setelah itu, mereka langsung pergi dengan mengendarai satu mobil. Perjalanan yang mereka tempuh membutuhkan waktu berjam-jam, dan bisa diperkirakan mereka akan sampai pada saat pagi. Nathan mencoba memejamkan matanya, tapi wajah Putri membuatnya sangat susah memejamkan matanya. Apalagi, mereka baru saja melakukan pergumulan hebat, membuatnya mengingat semua erangan istrinya. Begitupun Putri yang sudah sangat lelah. Seharian tubuhnya terus diacak-acak Nathan, membuat badannya serasa remuk. Tapi wajah Nathan terus membayangi pikirannya. Bersambung.